Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat dipertemukan kembali walau dalam keadaan secara virtual. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik semua di rumah, hari ini bertemu dengan saya Ibu Atifah. Hari ini ditemani oleh Bapak Imam Baihaqi yang akan memberikan kiat-kiat menjadi siswa-siswi yang baik dan sukses. Pada Bapak Imam Baihaqi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kiat-kiat menjadi siswa yang baik. Sebelum kita itu melaksanakan sesuatu, akan lebih eloknya ketika kita itu harus menata niat kita. Karena dengan niatan kita, maka itulah hasil yang akan diperoleh. Ketika kita sebagai pelajar, kita juga harus berusaha berniat mencari ridhonya Allah. Dan juga dalam menuntut ilmu, kita juga harus ada niatan untuk merubah atau untuk menghilangkan kebodohan. Supaya apa? Kita niat seperti itu, supaya kita itu dalam menjalankan aktivitas benar-benar menambah semangat, karena kita punya tujuan. Karena banyak dari kegiatan kita yang tidak ada tujuan dan tidak ada niatnya, membuat kita bermalas-malasan. Makanya kita harus menata niat di awal. Ketika kita menjadi pelajar sekolah, niatan kita apa? Mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, dan juga nanti setelah kita lulus dalam pendidikan, kita bisa menyalurkan apa yang kita peroleh di sekolahan kita. Seperti sabdanya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau niatnya kamu baik, insya Allah oleh Allah akan mendapat kebaikan. Tapi kalau niat kamu buruk, maka oleh Allah pun akan diberikan keburukan. Semuanya tergantung dengan niatnya gitu ya. Pak. Jadi kalau misalnya dari awal masuk sekolah tidak diniati untuk mencari ridho dan mencari ilmu, Allah juga nggak akan memberikan itu gitu ya Pak. Ya. Jadi yang kedua kiat-kiatnya apa Pak? Kalau kiat-kiat dalam mencari ilmu, Bapak di sini hanya sekedar ingin menukil sedikit dari sebuah nadoman. Dari nadoman ala-ala. Mungkin ya, katanya mungkin adik-adik di rumah juga sudah sering mendengar di TPQ atau di tempat ngajinya tentang masalah ala-ala. Jadi syarat mencari ilmu ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama itu dukain, harus cerdas. Cerdas di sini bukan berarti terus harus IQ-nya tinggi, bukan. Maksudnya cerdas di sini berarti kita memiliki jiwa atau pemikiran yang normal, sekiranya kita bisa menerima transferan ilmu yang diberikan dari guru atau yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika kita itu mendengarkan guru, kita itu bisa menerimanya. Menerimanya pelajaran-pelajaran atau perintah-perintah yang diberikan oleh guru. Ya, jadi bukan berarti terus harus cerdas ranking 1, enggak. Bukan itu tujuan pendidikan. Jadi cerdasnya yang penting, mohon maaf, bukan berarti kita terus otaknya sehat, enggak waras gitu loh. Kalau lainnya waras gitu. Harus waras gitu. Jadi menjadi siswa yang cerdas, maksudnya dapat menerima dan ngerti ya Pak ketemunya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah hirsin, semangat. Soalnya kalau cuma sebatas cerdas, kalau kita tanpa semangat, kalau tidak ada semangat, ya kita bagaimana segala apapun kalau kita nggak semangat namanya ya. Kalau mau belajar malas-malesan, makanya tidak akan sukses. Maka syarat yang kedua harus hirsun atau semangat. Yang selanjutnya mesti baring atau sabar. Segala sesuatu itu harus sabar. Terkadang kita kan dari siswa-siswa memiliki latar belakang yang berbeda atau dari kesibukan yang berbeda. Jadi ketika dalam menerima pelajaran pun kadang-kadang karena kesibukan yang berbeda, akhirnya dalam menerima itu ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi harus sabar menerima ilmu dan nggak boleh minder. Jadi dengan kesabaran, contohnya gini, ketika kita diberi tugas oleh guru, kita tidak perlu mengeluh karena setiap guru mata pelajaran memberikan pembelajaran kepada kita itu sudah sesuai dengan
kapasitas murid murid. secara umum. Jadi seumpamanya ada murid ini ya Mbak, ada murid dikasih pelajaran oleh guru, kok nggak paham, harusnya dia bisa tapi karena tadi cerdas dan juga harus bersabar dalam artian gini, oh saya kok kurang pinter, berarti harus sering diulang-ulang, telaten gitu loh. Jadi ketika kita sabar, harapannya kita yang tadinya susah untuk menerima pelajaran dengan sabar terus menerus dalam pembelajaran, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ilmu. Walaupun gitu waktunya nggak sama dengan temennya yang lain. Ya benar-benar. Yang keempat adalah bulhotin atau sangu atau biaya. Dalam artian gini, biaya di sini yang dimaksudkan bukan berarti kita harus kaya dalam menuntut ilmu, bukan seperti itu Mbak. Jadi gini, ketika kita sekolah kan pasti ada buku ya, makanya kita kan tidak menutup kemungkinan kita juga harus membawa buku. Buku itu kan belinya dengan biaya, kan gitu. Terus kita butuh makan biar nggak lemes sekolah, kan makan juga menggunakan biaya. Terus ketika kita mau berangkat sekolah kan naik motor, umpamanya yang jauh, butuh biaya. Makanya kalau semuanya tanpa biaya kita ya nggak bisa. Yang rumahnya semuanya 5 km dari sini, jalan kaki ya capek. Ya mungkin biayanya dengan suplemen tambahan, dengan bawa bekal, nggak harus jajan kok, nggak harus jajan, butuh biaya. Yang selanjutnya adalah irsadul ustaz Mbak, irsadul ustaz atau petunjuk guru. Jadi gini, ketika menjadi murid yang baik, ya, ketika ingin menjadi murid yang baik atau siswa yang baik, itu harus mematuhi segala bentuk perintah atau arahan daripada guru. Karena ada bahasa gini dalam sebuah kitab, ada kitab Taklimul Muta'alim, ada bahasa gini, jangan kamu itu melawan gurumu dan tidak mematuhi gurumu selagi itu tidak bermaksiat, kan gitu. Jadi seandainya kata guru, kamu tolong anak-anak kamu kerjain PR, kerjakan. Terus anak-anak kita belajarnya hafalan, kamu hafalan. Karena itulah petunjuk daripada guru. Menyesuaikan perintah dari guru. Ya benar. Terus dalam peraturan pun sama. Mungkin ya Allah, kita kok di sekolahan SMA ada peraturan ini tidak sesuai dengan saya yang di rumah. Kayaknya kok banyak peraturan. Itu juga harus dilakukan. Karena apa? Adanya sekolahan itu adalah sebuah bentuk peraturan-peraturannya untuk membiasakan diri Mbak, membiasakan sekolah dulu dengan disiplin. Kayak ibaratnya pagi harus berangkat, yang tadinya berangkat sampai dari rumah sampai sekolah harus jam 7. Jadi pembiasaan disiplin itu pun harus dipatuhi. Atau bahasanya nanti ada peraturan mungkin tidak boleh rambut gondrong dan lain sebagainya, pakaian harus rapi. Karena Rasulullah juga suka dengan rapi, jadi suka dengan kerapian. Makanya kita juga ada bahasa juga, sebuah bahasa an-nadhafatu juga minal iman, juga kita harus menjaga kebersihan. Jadi kadang ada anak-anak mungkin yang waktu di rumah kayak selama masa pandemi ini banyak yang kukunya panjang-panjang dan kotor-kotor. Itu ketika di sekolah harus dipotong, nggak boleh marah, karena itu adalah sebuah arahan daripada guru. Yang selanjutnya yang terakhir ini Mbak ya, ada bahasa kiat-kiat untuk sukses semua belajar itu adalah tulis zaman atau lama masanya. Jadi lama masa itu bukan berarti terus udah pintar gitu diem aja. Bukan gitu Mbak, bukan kayak gitu. Masa lama itu bukan berarti terus harus lamanya sampai kapan, bukan seperti itu. Kita punya tujuan kok. Contohnya ketika kita di pendidikan sekolahan, kayak kita sekarang tulis zaman, lama mangsanya seperti kita kan melalui program pemerintah kita wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Berarti masa yang sangat panjang. Dari SD 6 tahun ya, SMP 3 tahun, ya. SMA 3 tahun juga. Nah, 12 tahun. 12 tahun. Saya juga pernah mendengarkan salah satu ustadz saya dulu. Ustadz saya pernah menyampaikan kepada saya, yang dimaksud tulis zaman itu bukan berarti hanya sebatas penting di belajarnya saja, karena masa 12 tahun adalah masa di mana itu untuk membentuk karakter. Membentuk dengan lingkungan. Ketika dari SD sampai SMA kita hidup di dalam lingkungan yang baik, seperti lingkungan pendidikan, harapannya kita bisa menjadi benar-benar manusia yang baik dan memiliki kepribadian yang baik dan disiplin seperti tadi. Alaqul karimah.
Jadi kiat-kiat dalam belajar yaitu cukup 6. Ada 6. Oke. Yang selanjutnya Pak, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari ke-6 itu? Atau perwujudan dari kiat-kiat tadi itu Pak? Nah, ya, jadi gini. Ketika kita harus mempraktekkannya, memang terkadang kita terkendala dengan dunia praktek. Kadang teori saja, kadang-kadang itu memang mudah, tapi yang paling susah itu prakteknya. Makanya harapan Bapak buat adik-adik peserta didik baru, mulai ketika kalian masuk di dunia SMA Islam Kebumen, kalian mulai belajar mengamalkan satu persatu. Karena sesuatu itu tidak langsung tumbuh tinggi. Jadi melalui bertahap, seperti pohon jati saja, ketika tinggi itu berasal dari yang kecil. Ketika masih kecil itu tinggi, tumbuh pelan-pelan, lama-lama menjadi besar dan menjadi kuat. Harapan Bapak pun seperti itu. Kalian yang masuk SMA Islam Kebumen, mulai dari sekarang ini belajar pelan-pelan, mematuhi peraturan, mematuhi apa yang bisa Bapak sampaikan, dan bisa menjalankan kiat-kiat yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Jadi adik-adik di rumah, tadi ada 6 kiat-kiat menjadi murid yang baik dan sukses. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga adalah sabar, yang keempat ada biaya, kemudian patuh dengan guru, dan yang keenam adalah memiliki jangka atau masa yang panjang, begitu. Baik, demikianlah adalah pemaparan dari Bapak, dan semoga kalian bisa mempraktekkan dari ke-6 kiat-kiat yang diberikan oleh Bapak Imam Baihaqi ketika nanti di sekolah dan mulai pembelajaran. Demikian